Kita datang ke alam dunia yang hina lagi pasti binasa ini tidak untuk duduk manis berbangku tangan, dan juga tidak untuk sekedar makan minum dan memuaskan kepentingan nafsu. Kalimat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa guru kita itu menekankan kepada kita para ikhwan agar memiliki semangat kerja. Nah, melalui kalimat ini tausidur ini, Syekh Ahmad Sohibullah Tajul Arifin menjelaskan dan sekaligus menerangkan kepada semua manusia bahwa hidup manusia di dunia ini tidak untuk duduk berbangku tangan, tidak untuk sekedar makan minum dan memuaskan nafsu, tapi hidup di dunia ini harus produktif, harus memiliki semangat kerja, amal dan amal, kerja dan kerja. Jadi ikhwan TGN Pondok Pesantren Suryalaya di samping zikir amalan sunnahnya juga hebat, tapi urusan dunianya juga harus hebat, harus maju. Jika gerak tubuh atau kolbu itu sesuai dengan syariat, maka disebut amal to'at. Jika gerak tubuh atau kolbu itu berlawanan dengan syariat, maka disebut amal maksiat. Kalau kerjaan kita ini sesuai dengan aturan Allah, maka amal to'at. Kalau kerjaan kita ini bertentangan dengan syariat, aturan Allah, maka disebut amal maksiat. Bagaimana bentuknya kalau kolbu itu beramal, kolbu itu bekerja? Bentuknya adalah berzikir. Jadi ketika kolbu kita berzikir, maka di saat itu kolbu kita sedang bekerja. Jadi kalau kita kolbunya sudah hidup 24 jam, itu kerja terus, berarti kita hidup penuh dengan amal to'at. Jadi yang terpenting tubuh kita gerak, kolbu kita juga gerak. Maka kalau tubuh gerak, kolbu gerak, luar biasa. Ikhwan TGN itu lahir batinnya selalu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila hadratis Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita awali taklim kita dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu qadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a
Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Akmal di wajah Emin serta keluarga besarnya, para asatid, para hujaj, para sesepuh, ikhwan, thariqah qadiriyah, naksabandiyah, pondok pesantren Suryalaya yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, serta para aulia Allah, dan juga kepada para pengikutnya dari dulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kaji kita tentang kitab Zuhur halaman 5 baris dari bawah. Ada yang mau nyoba baca? Oh, kacamata. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Fa'an qoribin yanqati'ut tariqu wa la yujadur rafiqu ila dhalikal alami. Fa'an qoribin, sebentar lagi, dalam waktu dekat atau tidak lama lagi, artinya itu yang qati'ut tariqu, jalan ini akan terputus atau jalan ini akan tertutup. Wala yujadur rafiqu, dan tidak ada teman ila dalikal alami, yang mengantar ke alam itu. Pada minggu yang lalu kita telah membahas bahwa guru kita Syekh Ahmad Shahibul Waqatajul Arifin memerintahkan kepada kita yang pertama agar kita sadar dan bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama rombongan rohani, rombongan orang-orang yang memang rohaninya sudah bersih. Mengapa Syekh Ahmad Shahibul Waqatajul Arifin memerintahkan para ikhwan agar segera menuju ampunan Allah? Hal ini karena Pa'an Qoribin yanqati'ut tariq, karena sebentar lagi jalan menuju Allah itu akan terputus. Ini bisa dimaknai secara umum dan bisa dimaknai secara khusus. Tapi dalam kajian ini saya hanya menyampaikan makna secara umum. Kalau makna secara khusus nanti bisa membuat kontroversi. Ya itu rahasia kita. Atau nanti kalau kita jawab boleh lah. Boleh lah ditanya jawab. Jadi makna secara umum bahwa sebentar lagi jalan ini akan terputus adalah terputus dengan kematian.
Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Maka selama Allah masih kasih kesempatan hidup, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama rombongan ruhani ini, bersama ahli silsilah. Sehebat-hebatnya manusia, gak ada yang bisa lari dari yang namanya kematian. Kalau Israel datang, saya mau ngumpat, Ustaz, gak bisa. Makanya di dalam surah Al-Jum'at itu Al-Jum'at itu ada ayat yang berbunyi, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Al-ayat. Katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang manusia lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpainya, akan menemuinya. Jadi kita umpet kemanapun, kematian pasti akan kejar. Israel pasti akan datang kepada kita, walaupun kita ini umpet. Dan Israel datang gak pernah ngasih tahu. Gak pernah Israel itu kirim WA. Bisa saja siap-siap karena malam. Gak pernah Israel itu. Makanya urusan mati itu saya belakangan, pakai ibu duluan juga kadang tahu. Bapak ibu dulu kan saya belakangan juga. Itu jadi segeralah menuju ampunan Allah, karena sebentar lagi jalan menuju Allah itu akan terputus oleh kematian. Ini mana umumnya seperti itu. Jadi sebelum kematian datang, segera menuju ampunan Allah dengan cara bertobat bersama dengan rombongan ruhani, supaya kita di dalam melakukan perjalanan itu terbimbing. Sebab perjalanan menuju Allah itu godaannya luar biasa. Kalau kita nggak bersama dengan rombongan ruhani, nggak bersama dengan ahli silsilah yang nyambung sampai ke Rasul, maka khawatir kita di tengah jalan dirampok oleh iblis laknatullah. Itu yang bahaya. Dan banyak orang gagal dalam perjalanan menuju Allah karena tidak terbimbing oleh ahli silsilah. Wala yujadu rafi'u ila dalikal alam, dan tidak ada teman yang akan mengantar kepada alam itu. Ketika seseorang mati, maka nggak ada satupun teman yang mau mengantar orang itu. Tok-toknya ngantar sampai kuburan. Meskipun dulu waktu masih hidup janji pakai jari begini nih, kita hidup sehidup semati. Bang, kita sehidup semati bang. Kata bangnya iya deh, kan gitu kan, pakai jari begini, sehidup semati. Begitu salah satunya meninggal duluan, apakah istrinya atau apakah suaminya, tolongnya nganter sampai atas kuburan. Kata suaminya yang meninggal duluan, istrinya paling nganter sampai atas kuburan sambil nangis. Ada pelanggan laki-laki, tenang aja deh, setelah masa indah habis abang siapkan ini. Begitu biasanya. Ya kan? Dulu katanya sehidup semati. Yang satu hidup kan satu mati. Ya seperti itu, satu mati. Jadi paling nganter sampai atas kuburan. Setelah selesai di makam, udah pulang. Kalau yang meninggal istrinya ya suaminya paling
Biasanya begitu, tapi nggak semua sih, cuma umumnya. Jadi wala yujadu rafiqu ila dzalikal alam. Gak ada teman yang akan mau mengantar ke alam akhirat. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, segera bertobat kepada Allah, segera kembali menuju ampunan Allah bersama dengan rombongan Tuhan, bersama dengan ahli silsilah. Wa ma kunna ji'na lina'uda fi hadhihi dunya daniyatil khurabati wala li ajlil akli wa syurbi walinaqta'a bil muhimmatin nafsaniyatil khabisah wa ma kunna ji'na, dan tidaklah kami datang linaqa'uda untuk duduk berpangku tangan di hadhihi dunya, di dunia ad-daniyati yang hina al-khorobati dan pasti akan binasa ini. Jadi terjemah bebasnya ini, kami datang ke dunia yang hina dan binasa ini gak untuk duduk berpangku tangan. Terjemah bebasnya seperti itu. Wala li ajlil akli, dan tidak juga untuk sekedar makan, wasyurbi dan minum, walinaqna'a dan untuk memuaskan, bil muhimmatin nafsaniyati berbagai kepentingan nafsu al khabisati yang buruk. Jadi kita datang ke alam dunia yang hina lagi pasti binasa ini tidak untuk duduk manis berpangku tangan, dan juga tidak untuk sekedar makan minum dan memuaskan kepentingan nafsu. Kalimat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa guru kita itu menekankan kepada kita para ikhwan agar memiliki semangat kerja, memiliki etos kerja. Jadi ini bisa sekaligus membantah anggapan orang yang menyatakan bahwa tasawuf itu bikin mundur manusia. Kan ada anggapan semacam itu. Ada banyak. Ada anggapan bahwa tasawuf itu bikin kita mundur, toriko bikin kita mundur. Nah, melalui kalimat ini tausutur ini, Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin menjelaskan dan sekaligus menerangkan kepada semua manusia bahwa hidup manusia di dunia ini enggak untuk duduk berpangku tangan, tidak untuk sekedar makan minum dan memuaskan nafsu, tapi hidup di dunia ini harus produktif, harus memiliki semangat kerja, amal dan amal, kerja dan kerja. Jadi maju. Jadi membantah anggapan yang menyatakan bahwa tasawuf membuat kita mundur, tapi justru ini enggak. Ini hebatnya musik kita. Jadi ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya di samping zikir amalan sunnahnya juga hebat, tapi urusan dunianya juga harus hebat, harus maju. Kerjanya bagus, yang jadi pelajar mahasiswa belajarnya semangat. Jadi diperintahkan untuk amal. Makanya kalau ada ikhwan yang Pondok Pesantren Suryalaya ternyata malas di dalam hidupnya, ini ada yang salah berarti. Karena guru kita mengajarkan untuk bekerja keras, untuk selalu semangat di dalam bekerja, untuk menyeimbangkan hidup antara dunia dan akhirat. Kerja
Kerja kan dalam bahasa Arab disebut amal. Amal itu kalau kita lihat definisinya di dalam kitab Iqadul Himam, yang disebut amal itu adalah harokatul jismi awil qalbi. Itu amal. Amal adalah gerak tubuh atau qalbu. Ini dalam kitab Iqadul Himam. Gerak tubuh atau qalbu itulah amal. Fa in taharraka bima yuwafiqu syari'ah sumiya ta'atan. Jika gerak tubuh atau qalbu itu sesuai dengan syariat, maka disebut amal taat. Wa in taharraka bima yukhalifu syariat sumiya maksiatan. Jika gerak tubuh atau qalbu itu berlawanan dengan syariat, maka disebut amal maksiat. Jadi amal itu ada dua, ada amal taat, ada amal maksiat. Kalau kerjaan kita ini sesuai dengan aturan Allah, maka amal taat. Kalau kerjaan kita ini bertentangan dengan syariat aturan Allah, maka disebut amal maksiat. Jadi Syekh Ahmad Saiful Waqatajul Arifin menekankan kita agar kita menjadi ikhwan yang produktif, ikhwan yang memiliki etos kerja. Kembali ke amal, bahwa amal itu adalah gerak tubuh atau qalbu. Bagaimana bentuknya kalau qalbu itu beramal, qalbu itu bekerja? Bentuknya adalah berzikir. Jadi ketika qalbu kita berzikir, maka di saat itu qalbu kita sedang bekerja. Jadi kalau kita qalbunya sudah hidup 24 jam, itu kerja terus 24 jam, qalbunya ini terus. Sepanjang tarikan nafas, berarti kita hidup penuh dengan amal taat. Luar biasa ya. Itu kerjanya qalbu. Kerjanya otak adalah dengan berpikir, membuat sebuah perencanaan sekaligus melakukan evaluasi terhadap pekerjaan agar pekerjaan itu efektif dan efisien. Itu kerjaan akal kita, berpikir, membuat perencanaan. Maka seorang muslim yang baik, apalagi ikhwan TKN, itu setiap hari punya perencanaan. Perencanaannya pendek, menengah, panjang. Maka dalam ilmu manajemen itu ada istilah gagal membuat sebuah perencanaan sama saja merencanakan sebuah gagal. Itu jargon dalam ilmu manajemen tuh. Cuma kalau belajar manajemen pasti ada jargon itu, ada ungkapan seperti itu. Gagal membuat sebuah perencanaan sama saja dengan merencanakan sebuah kegagalan. Maka kita hidup harus membuat perencanaan. Dari mulai bangun tidur, apa yang akan kita lakukan itu harus planning. Terus kita evaluasi mana rencana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum. Jadi ini namanya dinamis hidup. Itu kerjanya akal. Dia berpikir, membuat perencanaan sekaligus mengevaluasi apa yang telah kita rencanakan, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum. Nah, kerjanya tubuh adalah sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ada yang dia memang kerjanya di kantor, maka dia kerahkan tubuhnya untuk bekerja secara maksimal di kantor. Ada yang dia tugasnya sebagai guru, dosen, pengajar, maka dia maksimalkan tubuhnya itu untuk melaksanakan tugas itu. Ada yang tugasnya supir, tugasnya ojek, pedagang, atau tugasnya menyembuhkan orang. Maksimalkan semua tugas itu secara maksimal. Jadi yang terpenting tubuh kita gerak, kolbu kita juga gerak. Maka kalau tubuh gerak, kolbu gerak, luar biasa. Ikhwan TKN itu lahir batinnya selalu bekerja. Tubuh mungkin bekerja ada waktunya, waktu untuk istirahat, tapi kolbu nggak pernah istirahat. 24 jam bekerja. Hebat. Makanya zikrullah itu bisa mengatakan kita kepada futuh. Futuh itu kesuksesan.
bukan hanya ketersingkapan secara rohani, tapi juga mengantarkan kita kepada kesuksesan hidup, keberhasilan hidup. Itu dikutuk. Maka coba yang mahasiswa diteliti korelasi atau hubungan antara dikutuk dengan kesuksesan hidup. Sampelnya ikhwan. Itu ada hubungan. Hubungan dikutuk mengantarkan kepada futuh, kepada kesuksesan, keberhasilan hidup. Kalau ternyata kita sudah berpikir berpuluh-puluh tahun berpikir, kok hidupnya malah semakin terjun ke bawah, berarti kita harus introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah ketika kita berpikir. Sebab di dalam Tauhid juz 2 itu Syekh Ahmad Syekhul Muhammad Tajul Arifin itu kita menyatakan bahwa dengan pikir maka akan tercapai futuh, kesuksesan, keberhasilan. Jadi umpamanya nih kita sudah berpikir, oh semakin mundur, gak produktif, bawaannya malas, maka kita harus introspeksi. Ada 3 cara mengukurnya, pikir kita maksimal atau enggak. Cara mengukurnya yang pertama adalah dawam. Dawam itu terus menerus gak kita berpikir, istiqomah gak kita berpikir. Atau jangan-jangan kita berpikir seringkali pikirnya diringkas terus, 3 terus, hobinya 3 pokoknya. Ini dakwah. Kalau ternyata kita sudah dakwah di dalam berpikir, pikirnya maksimal bahkan melebihi dari bilangan yang sudah ditentukan, minimal 165 kita bisa pikir lebih dari itu, kan luar biasa. Kalau kita sudah dakwah, maka ukuran yang kedua, cara mengukurnya adalah sidik aman enggak. Sidik itu benar enggak pikir kita, artinya sesuai enggak dengan tuntunan dari mursyid kita, dari gerakannya. Karena pikir yang benar itu dia akan bisa mensucikan jiwa dari berbagai sifat-sifat tercela. Sifat tercela pasti akan lenyap. Yang muncul adalah sifat-sifat terpuji. Itu zikir yang benar. Nah, kalau kita sudah berzikir tapi ternyata di dalam jiwa kita masih bersemayam sifat-sifat tercela, masih suka hasad, masih suka ria, masih suka sombong dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam praktek pikir kita. Sidik ukuran yang kedua, sesuai enggak dengan tuntunan dari guru kita, dari mulai gerakannya. Maka kecepatan di dalam berpikir itu harus mengikuti gerakan, bukan gerakan mengikuti suara. Jadi suara harus mengikuti gerakan, nanti rumahnya masa tertib. Nah, yang ketiga, cara mengukur apakah zikir kita sudah maksimal atau belum adalah dengan ikhlas. Sudah ikhlaskah kita ketika berzikir? Apa ukuran ikhlas? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu ukuran ikhlas. Sudah Allah yang dituju dan yang dicari itu Allah, atau sebaliknya kita berzikir untuk ngejar karir, untuk ngejar dunia. Nah, kalau sudah dawam, sudah sidik, sudah ikhlas, maka zikir yang kita laksanakan akan mengantarkan kita kepada kesuksesan, akan mengantarkan kita kepada keberhasilan. Ini janji Allah. Maka zikir bisa merubah segalanya. Jadi kalau belum merubah berarti ada sesuatu yang salah. Makanya terkait dengan kalimat tadi bahwa hidup kita itu tidak untuk sekedar berpangku tangan, tidak untuk sekedar makan minum dan memuaskan kepentingan nafsu, tapi hidup harus diisi dengan hal-hal yang produktif. Kita harus memiliki semangat kerja yang tinggi. Maka kita akan menjadi ikhwan atau umat Islam yang unggulan. Maka kalau kita melihat surah Al-Qasas ayat 77, paling enggak ada 4 program yang harus kita laksanakan dalam kehidupan.
dalam mengisi kehidupan ini. Kata Allah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Di surah Al-Qasas ayat 77. Jadi ini ada 4 program yang harus kita laksanakan dalam mengisi kehidupan. Karena ini ada hubungannya dengan kalimat ini di dalam kitab tersebut. Wah, hidup harus diisi, hidup harus produktif, hidup harus senantiasa memiliki semangat kerja yang tinggi. Kalau dia mahasiswa pelajar, semangat belajar yang tinggi. Sehingga antara zikir dengan kehidupan dunia akan selalu nyambung. Maka 4 program yang harus kita laksanakan. Pertama, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah olehmu pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat. Allah udah nganugerahin sama kita banyak hal, berbagai kenikmatan. Apakah harta, apakah ide, apakah gagasan, semua yang Allah anugerahkan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kalau kita dikasih anugerah Allah berupa harta, gunakan harta itu untuk menolong sesama, untuk membantu bersama, untuk sama-sama berjuang membangun majelis zikir, musola, masjid dan lain sebagainya, untuk menolong saudara kita yang lagi kena musibah di Palestina. Dengan sampai kita jadi umat Islam, apalagi ikhwan TTN nggak peduli dengan saudara kita, pasti sampai kalau kita berhasil sana. Karena belakangan ini di YouTube lagi ramai, ada seorang ustadz yang menyatakan meragukan karena donasi. Kita yakin pasti sampai donasi ke sana, kita tolong. Kalau kita nggak punya harta, nggak bisa membantu, minimal dengan doa. Jangan sampai doa enggak, bantuan donasi enggak. Itu saudara kita, minimal doa. Itu kita doain. Jadi segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita, gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Gunakan untuk ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang punya harta gunakan untuk kebahagiaan akhirat, yang punya ilmu gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Dengan cara apa kalau ilmu? Dengan cara diamalkan, baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Gak punya ilmu, gak punya harta, punya tenaga, gunakan tenaganya itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bisa lewat apa? Bisa lewat di jalan ada tempat bersihin tempat majelis kita, itu gunakan tenaga untuk akhirat. Sebelum acara taman manakib beres-beres ini, itu menggunakan tenaga untuk akhirat, dan itu punya nilai. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Yang kedua, program yang harus kita jalankan dalam mengisi kehidupan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Makanya kita punya harta nih, ya kan? Jangan semuanya diinfakkan, tapi ada yang kita gunakan untuk keperluan kita, keperluan keluarga kita, keperluan kalau ada tamu. Itu sebab level kita bukan levelnya Sayyidina Abu Bakar. Makanya infak itu sebagian ya enggak sebagian keseluruhan. Beda dengan kualitas iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dia punya langsung diserahkan semua. Nah, ketika ditanya Rasul, bagaimana keluarga kamu? Saya serahkan ya Rasul kepada Allah. Itu kualitas imannya beda. Kalau kita kan enggak kan. Jadi makanya di dalam hal infak itu tidak harus semuanya, tapi cukup sebagian. Jadi walatan sana siwa kamina dunia, jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Kita masih butuh hidup, ada keluarga, terkadang ada tamu, ada tolak dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah butuh perhatian juga dari kita. Nah yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah
terhadap orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat ihsanlah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kita. Allah masih nikmat sama kita tuh gak perhitungan. Coba kalau kita menghitung berapa nikmat Allah yang dikasih sama kita, nggak bisa ngitung. Nikmat berkat aja coba dicampur dikit sama Allah, mahal harganya. Kita dikasih sakit, oksigen dan coba gratis itu. Coba kita dicampur sedikit kenikmatannya oleh Allah, itu luar biasa biayanya. Jadi berbuat baiklah terhadap sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi berikan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita juga diberikan kepada orang lain. Artinya coba dalam hidup ini kita harus selalu menebar kebaikan, dengan pelit dengan kebaikan. Sebab setiap kali kita menebar kebaikan, maka akan Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Kita doa nih, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestina. Ya Allah, tolonglah Islam dan umat Islam dan para mujahid di Palestina. Itu doa, cuma sekali doa. Di sana umat Islam Palestina berapa? Banyak kan? Katakanlah di atas 1000. Itu tidak dikalikan itu satu doa 10 sampai 700 kali. Bayangin orangnya banyak. Kemarin kita orang TKN nggak melihat itu. Yang kita tuju adalah Allah. Yang disari adalah itu Allah. Artinya kalau kita mau hitung dengan pahala, maka satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kali kebaikan. Apa nggak rugi kita kalau kita nggak mau berbuat kebaikan? Ini dalam kehidupan. Yang keempat, program yang harus kita laksanakan dalam kehidupan, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apakah itu yang merusak diri sendiri, yang merusak keluarga, yang merusak lingkungan, yang merusak masyarakat, yang merusak bangsa dan negara, semua harus kita hindari. Merusak diri sendiri umpamanya badan kita dirusak dengan obat-obatan, narkoba, kalau rusak diri sendiri itu jangan. Jadi jangan rusak diri kita sendiri. Umpamanya kita nih sama dokter dinyatakan punya penyakit darah tinggi. Begitu ada sate kambing kita masuk ke sate kambing, makan kan orang kaya udah makan sate kambing, ada darah tinggi. Terus kita makan sate kambing, begitu makan sate kambing langsung pusing. Ini namanya merusak diri sendiri. Sudah kena penyakit darah tinggi, tapi larangan dokter dia terjadi. Jadi wala tabghil fasada fil ardh, jangan berbuat kerusakan. Jadi kalau 4 program itu kita laksanakan dengan baik, ya, hidup selalu berorientasi akhirat, tidak melupakan bagian hidup di dunia, selalu berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, dan tidak berbuat kerusakan, maka kita pasti akan sukses. Dan ini yang diamanahkan oleh guru kita. Wah, hidup tidak untuk duduk berbangku tangan, tidak untuk sekedar makan minum dan memuaskan nafsu, tapi hidup harus produktif, harus memiliki semangat kerja, sehingga di kelompok yang kita laksanakan akan mengantarkan kita kepada futuh, kepada kesuksesan hidup. Jadi tasawuf akan menjadikan hidup semakin maju. Semakin banyak orang yang bertasawuf, semakin banyak orang yang bertoriko, maka kehidupan akan semakin maju. Kenapa umat Islam sampai sekarang itu mundur? Karena ada yang hilang. Tasawufnya tidak diamalkan, torikonya tidak diamalkan. Maka kuncinya kalau umat Islam ingin maju, ingin kembali menguasai peradaban dunia, tasawuf amalkan, toriko amalkan. Dengan catatan pengamalan tasawufnya harus bersama dengan orang-orang yang rohaninya sudah bersih, bersama dengan hati silsilah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan bulan depan ya.
Oh iya, Iya, berbakat. Seolah nanti kita lanjutkan. Akhir bulan. Ya, Kita fikir. kita bikin aja juga. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar zikir.